Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeah. Ibu-ibu yang ada di rumah siapa sih yang pagi-pagi kadang-kadang suka rungsing gitu. Pengen marah-marah. Rungsing itu apa? Rungsing itu pusing. Oh, pusing. Pengen marah-marah gara-gara banyak yang dipikirin. Namanya ibu-ibu ya mikirin cucian, mikirin piring kotor, mikirin anak. Belum lagi nanti harus antar jemput anak. Belum lagi bapaknya bajunya udah disetrika apa belum. Pokoknya banyak banget. Kadang-kadang kita nih kalau banyak tekanan kayak gitu rasanya pengen ngambek, stres ya kan pengen marah-marah. Tapi ternyata dalam Islam itu nggak boleh marah-marah. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah jangan marah-marah nanti amalannya tidak berkah. Nah kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ustadz Maulana, ini kayaknya saya yang harus banyak belajar ini. Saya juga. Iya kan? Saya suka marah-marah juga. Kalau lagi banyak tekanan tuh rasanya kayak pengen gemes gitu ya kan. Ustadz bener gak sih kalau kita marah-marah katanya amalan kita jadi tidak berkah. Apakah hanya sebagian aja yang gak berkah atau semua amalan bener-bener kehitung yang gak berkah. Kalau gitu percuma dong tadi misalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kayak gitu jadi gak berkah atau gimana Ustadz? Iya juga ya. Mohon tausiahnya. Iya. Izin Habib, Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. La takdab walakal jannah. Jangan marah. Jangan marah. Surga. Nasihat ini jangan marah. Walakal jannah. La takdab walakal jannah. La takdab walakal jannah. Jangan marah. Surga untukmu. Kenapa? Ini senantiasa kita dapat nasihat. Jangan marah karena pemicu marah itu 4. Syahwat, kecemasan, keinginan, dan nafsu. 4 inilah yang memicu amarah. Nafsu, cemas, ingin, syahwat. Hati-hati. Karena kemarahan itu maaf akan membawa kepada keburukan. Marah itu adalah bentuk pertahanan sebenarnya. Reaksi tubuh. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan bisa menghilangkan keberkahan. Makanya yang nonton hari ini yuk kita belajar. Siapkan catatan. Bagaimana solusi ketika kita marah. Apa solusinya. Bagaimana menyikapinya. Kita ikuti terus sampai selesai. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Tapi ibu-ibu ini lagi ada yang marah-marah. Ibu-ibu mau lihat gak? Ibu-ibu yang di rumah juga mau lihat gak? Kita saksikan aja yuk tayangan yang berikut ini. Musik di dalam masjid, minta dalil, katanya enggak ada dalilnya. Sini nih, deket aja. Gimana Pak? Jarimu mungkar, mungkar ya? Dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu enggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Geng. Ini paling sedih rasanya Habib boleh ke depan Bib. Kalau orang udah ribut, orang udah ribut masalah dalil A, B, C, D. Rasulullah SAW pernah ditapuh daripada robana. Ya kan, ini udah kayak nah kalau kayak begini Bib, kita kan ngeliat orang emosi, rasanya jadi pengen ikutan emosi gitu. Mendingan aku nyingkir aja deh. Atau bahkan kalau kita sering ketemu sama orang itu, udahlah aku mendingan gak usah sering-sering ketemu. Tapi nanti dianggapnya memutus tali silaturahmi. Jadi gimana dong Bib baiknya? Kata Imam Syafi'i jangan berdebat sama orang bodoh. Nah, baiknya gimana tuh Bib? Mohon tausiahnya. Afwan, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita.
Pagi hari ini berkah, amin ya rabbal. La yadkhul jannah qati'un, yakni qati'ar rahim, muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah, enggak akan masuk surga. Siapa? Mereka yang tukang memutuskan, yakni memutuskan tali silaturahmi. Apa itu? Nggak mau ketemu lagi, nggak mau main bareng lagi, nggak mau tegur sapa. Wah, lebih parah lagi. Kalau nggak tegur sapa itu la yahilu lil muslimina ayyuhazirahu faqah salasati ayyam. 3 hari nggak tegur sapa, tidak dikatakan mereka beriman. Oleh karena itu, muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi, nggak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Manittaqa rabbahu wa sala rahimahu nusiya fi ajalih wa thara malahu wa ahabbahu ahluhu. Jelas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menyambungkan daripada silaturahmi. Silaturahmi panjang umur, silaturahmi berkah, silaturahmi Allah Subhanahu wa taala lipatkan daripada rizkinya, silaturahmi diperbanyak rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih keberkahan dalam keluarganya. Jadi cinta, saling menyayangi, wahabbahu ahluhu, cinta suami istrinya, istri terhadap suaminya, suami terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, istri terhadap anaknya, istri terhadap suaminya, keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Sebab apa? Silaturahmi. Silaturahmi menguatkan iman, Islam dan takwa kepada Allah. Janganlah kalian bermain dengan mereka, orang-orang yang jauh daripada memutuskan silaturahmi atau orang yang emosional. Kalau emosional gimana? Udah, kalau ketemu bismillah, baik aja, salaman aja, ya kan? Berkata-kata yang baik, tapi ingat, jangan memusuhinya ataupun benci terhadapnya, ketemu baik. Ketemu baik aja. Baik aja udah. Ya, pokoknya baik aja, nggak usah diputus Nggak usah. silaturahminya. Bismillah, insya Allah jadi pahala gitu ya. Dia maki saya, dia hina saya, dia benci sama saya. Salaman misalkan kalau dia paman kita, om kita, tetap cium tangan. Allah, baik, jazakallah khair. Habib luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah, Bu. Di sini kalau lagi kesel, lagi marah, biasanya ngapain, Bu? Teriak, nangis? Ngapain ayo biasanya? Jamaah yang ada di rumah biasanya ngapain nih? Ada sebuah tayangan orang yang melampiaskan kekesalannya karena stres. Seperti apa sih? Kita lihat yuk tayangannya. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita berteriak histeris hingga 1 jam lamanya di pinggir jalan di Jakarta viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di salah satu akun Instagram, terlihat wanita dengan pakaian dress hitam tengah berteriak kencang di pinggir jalan. Sesekali wanita itu memukul tanah yang ada di bawahnya dan kembali berteriak secara histeris. Subhanallah, 1 jam. 1 jam. Teriak. Teriaknya 1 jam, mungkin kalau semenit aja udah lama loh itu. 15 detik deh, Sakit nih. gitu udah kesel gitu kan. Tapi sendirian gak nyakitin orang gitu. Terus sebenarnya boleh gak sih Ustadz Maulana ngelampiasin emosi seperti, Ustadz Syam, afwan. Di depan mata loh, Cak. Di depan mata. Iya, Subhanallah. Ustadz Maulana. Boleh gak sih teriak nih sekarang nih? Nah boleh kan, nah misalkan seperti itu pengen kayak, gitu, tapi sendiri gitu. Itu sebenarnya dalam pandangan Islam boleh apa enggak sih Ustadz Syam? Mohon tausiahnya, Abi Barakah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
Wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan juga surga yang luasnya melebihi langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam 134 surah Ali Imran adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Berkata Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya amarah itu terbuat ataupun diambil dari api nerakanya Allah. Jadi memang fitrah manusia memiliki marah di dalam dirinya. Akan tetapi tugas manusia beriman adalah mengendalikan amarah tersebut. Bagaikan api yang kita pakai masak, Bu. Ibu kalau cuma manasin makanan lalu ibu fullin apinya bisa gosong. Tapi kalau api itu kecil maka bisa mengenakkan makanan, memanaskan makanan tersebut. Kadangkala kita mampu untuk menggunakan api yang besar, tapi kita mengendalikannya menjadi api yang lebih kecil. Sama seperti video tadi. Kalau ditanyakan apabila orang melampiaskan seperti itu, boleh, tapi rugi. Kenapa? Mestinya orang dalam keadaan marah mengalihkan marah tersebut dengan apa? Bisabri wassalah. Marah itu bukan hanya dibikin emosi dengan manusia, Bu. Kadangkala dibikin emosi sama takdir juga ada. Ada orang yang marah karena takdir. Meninggal anaknya, marah nggak? Marah kadangkala. Meninggal suaminya, marah nggak? Kadangkala marah. Tapi kalau mampu menahan amarah tersebut dialihkan, maka itulah orang-orang yang mendapatkan surga, ampunan dan juga balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan emosi insya Allah menjadi pahala gitu ya. Jadi kebaikan dan kebaikan menuntun kepada surga. Baik, jazakallah khair. Sama-sama. Ya, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Seru banget nih. Ini dari tadi ibu-ibu tepuk tangan tapi kok ada yang sibuk sendiri tuh di ujung sana. Coba lihat tuh. Tuh. Aduh, kenapa sih itu Ustadz Maulana tuh? Bu, kenapa? Gini Pak Ustadz, saya kesel sama suami saya. Kesel sama suami. Iya Kak Caca, di rumah gas kosong. Listrik token. Bunyi terus? Iya. Aduh. Anak minta jajan gak dikasih. Saya kesel banget nih Pak Ustadz. Bu, Iya. sabar ya, jangan marah-marah sama suami. Walaupun suami ngeselin banget sih. Oke, jamaah yang ada di Aku rumah. jadi emosi juga ya. Sabar Ustadz, sabar. Ini kayaknya lagi pada emosi nih. Daripada emosi mendingan kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Nama suaminya siapa, Bu? Nama suaminya? Ayo, Waduh. satu Indonesia tahu.